Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua tetap sehat di tengah-tengah semua harus WFH. Semoga kemudian WFH ini atau pandemi yang ada di lingkungan kita tidak menghalangi kita untuk pelabur ilmi. Sekalipun sekarang hari Minggu, dan kemudian ada manfaat dan faedahnya kita ketemu hari ini. Materi kita hari ini adalah terkait dengan Agile in IS Business Alignment. Agile in IS Business Alignment ini sesungguhnya bukan materi baru, tetapi banyak dibicarakan kembali, dan itu kemudian kita akan coba diskusikan kenapa kok banyak dibicarakan kembali. Lalu kemudian subjudul kita hari ini adalah dinamis dalam menghadapi tren transformasi digital. Seperti diketahui bahwa saat ini kita sudah benar-benar menjalani transformasi digital. Saya kebetulan bukan generasi Z, juga bukan generasi Alpha tentu saja, mungkin masuk ke baby boomer tentu. Jadi saya mengalami beberapa lonjakan perubahan teknologi. Beberapa teman-teman yang seusia dengan saya, yang ketika itu masih jadi pemuda idaman, maka cara kemudian kita berkomunikasi akan sangat berbeda dengan komunikasi yang ada sekarang dengan lingkungan teknologi. Nah, demikian juga di era sekarang ketika kemudian bisnis atau kemudian usaha apapun, baik usaha maupun kecil, terutama kemudian corporate yang besar, itu terpengaruhi dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Berikutnya saya coba tampilkan dulu, ini kira-kira outline yang akan kita bicarakan. Yang pertama profile, tadi sebenarnya oleh Pak Sony sudah disampaikan, tapi karena ada slide yang saya simpan, jadi nanti mungkin mohon izin untuk tetap ditampilkan. Lalu kemudian kita akan diskusi juga terkait dengan IT Business Alignment itu apa, definisinya seperti apa. Lalu kemudian yang ketiga, model dan framework yang ada saat ini terkait dengan IT and Business Alignment ini, itu seperti apa. Yang terakhir tentu saja penutup. Saudara-saudara, saya mencoba untuk menampilkan profil, tadi sebenarnya sudah disampaikan sekali lagi. Pendidikan saya terakhir di UI. Di UI ini ada Fakultas Ilmu Komputer S3, dan saya juga diminta oleh teman-teman yang di sana untuk menyampaikan bahwa UI mempunyai S3 untuk ilmu komputer, dan saya sendiri konsentrasinya di sistem informasi. Saat ini saya aktif sebagai dosen tetap pada program studi ilmu komputer di FMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia di Setiabudi. Berikutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama di materi kita ini terkait dengan definisi. Di definisi ada beberapa hal yang ingin kemudian saya juga sampaikan kepada Anda semua, bahwa seringkali terutama mahasiswa ilmu komputer, sistem informasi, teknik informatika itu seringkali kerap mendengar istilah agile, terutama pada saat masuk ke materi rekayasa perangkat lunak. Nah, kita sering mendengar ada metode agile, ada Scrum, dan seterusnya. Tapi sebenarnya menurut KKBI, agile itu adalah artinya gesit, tangkas, lincah, atau cerdas. Sementara yang terkait agility di pembahasan kita ada beberapa. Yang pertama adalah business agility. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan business agility? Nah, sebelum kemudian saya sampaikan, saya seringkali menyampaikan bahwa materi ini sebenarnya tidak hanya untuk teman-teman di lingkungan informasi, tapi informasi, ilmu komputer, yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak, lalu teman-teman yang terkait dengan hardware, baik itu telekomunikasi maupun teknik komputer, atau di teknik elektronik, atau bahkan teman-teman di teknik industri dan bisnis serta manajemen pada umumnya. Oleh sebab itu kemudian teman-teman di informatika, ilmu komputer dan informasi, syarat utama implementasi ilmu kita adalah kita tidak bisa tidak berusaha untuk mengetahui tentang konsep bisnis, organisasi, dan manajemen.
Nah, kali ini konsep agile kita akan dipadu-padankan dengan istilah lain, yaitu bisnis, sehingga istilahnya menjadi business agility. Business agility menurut beberapa temuan yang saya dapatkan itu sesungguhnya bermakna kepada kapabilitas bisnis atau komponen dari lingkungan bisnis itu sendiri yang secara cepat dapat merespons semua perubahan yang ada di sekitarnya. Perubahan itu dapat kemudian cepat dan kemudian mampu beradaptasi secara baik dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan bisnis itu yang sifatnya uncertain environment, itu kalau dia agile, dia tidak akan kesulitan. Kalau kemudian orang barangkali, ini orang tidak akan gegap teknologi ketika teknologi muncul. Tidak akan gagap lingkungan ketika lingkungan berubah. Jadi bisnis agility sesungguhnya adalah kemampuan bisnis dan lingkungannya untuk menghadapi dan merespons serta beradaptasi dengan seluruh lingkungan yang ada. Nah, berikutnya terkait dengan bisnis tentu saja adalah terkait dengan person, orang. Jadi ada karena bagaimana bisnis akan terkait dengan orang, maka muncul istilah agile person. Secara adjektif dia adalah dituliskan di sini sebagai quick and well coordinated in movement. Nah, yang menarik adalah seringkali disampaikan bahwa kegiatan membangun sistem informasi dan teknologi informasi adalah pekerjaan rombongan, bukan pekerjaan borongan. Pekerjaan rombongan itu artinya membutuhkan orang yang mampu bekerja sama secara baik dengan berbagai pihak. Oleh sebab itu, kemudian setiap orang diwajibkan untuk mampu menjadi bagian dari super team. Nah, itu yang dimaksud dengan agile person. Sementara ketika kemudian masuk ke wilayah bisnis strategik, maka muncul juga istilah strategic agility. Jadi lebih ke bagaimana caranya bisnis itu mempunyai strategi ke depan untuk tetap bagus, untuk tetap bisa bersaing dengan kompetitor sejenis, maka kemudian dia harus punya kemampuan strategic agility. Strategic agility ini berhubungan dengan bisnis arsitektur atau arsitektur bisnis sama dengan keseluruhan bisnis proses yang ada di sana. Dan konsep manajemen ada hal yang kemudian penting yang mendasari keseluruhan proses bisnis, yaitu bisnis proses. Nah, bisnis proses manajemen kalau kemudian dikuasai dengan sangat baik dan dilaksanakan secara baik, lalu kemudian dia melibatkan teknologi informasi yang agile juga, maka harusnya dia menjadi strategic agility. Di sisi lain, yang terakhir, saya ingin terutama teman-teman di sini mungkin lebih banyak yang dari latar belakang IT. Maka IT juga harus agility. Ruang lingkupnya itu lebih ke arsitektur fungsional dari IS dan IT, termasuk di dalamnya ke teknik-teknik aplikasi, ke teknik pembangunan, semua yang terkait dengan arsitektur IT dalam sebuah organisasi, sebuah enterprise, itu terkait dengan sifat agility. Nah, apa yang kemudian dia harus agile? Kalau di sini dituliskan bahwa dia bisa kemudian reconfiguring atau replacing IT termasuk sistem yang ada di sananya. Kalau kemudian harga kenyataan bahwa marketplace atau lingkungannya berubah. Kalau memang bisnisnya berubah, maka kemudian IT IS ini harus mampu beradaptasi dengan cepat. Di saat ini tidak lagi musim kita mempertahankan keseluruhan infrastruktur atau keseluruhan arsitektur yang ada, tapi tidak mengenal perubahan yang ada di lingkungan bisnis. Berikutnya adalah terkait dengan keseluruhan tema kita. Jadi apa yang kemudian kita maksud dengan dengan agile dalam IT business alignment? Nah, secara umum saya coba definisikan bahwa agile di dalam IT business alignment adalah sekumpulan proses yang memungkinkan organisasi mendeteksi perubahan dalam lingkungan internal dan eksternalnya, merespons secara efektif, secara tepat waktu dan efisien, dan belajar dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan keterampilan organisasi. Nah,
Kenapa kemudian penting IT dan business alignment ini dibahas? Berikut ini ada yang menarik dari beberapa temuan yang saya cari, termasuk dari Michael Gladstone. Ini dia sesungguhnya sudah sangat matur sebagai sebagai praktisi, karena dia adalah Chief Information Officer. Yang menarik adalah dia menyampaikan bahwa kenapa sih sesungguhnya kita harus berbicara tentang penyelarasan antara IT dengan bisnis. Ini nggak masuk akal, dia bilang bahwa ini nggak harus lagi dibicarakan. Ya. Kenapa harus dibicarakan? Yang menarik di sisi kiri, Anda dapat melihat bahwa sesungguhnya ide tentang penyelarasan antara IT dengan bisnis ini bukan hal baru. Dalam konteks bahasa Inggris disebutkan lebih ke aligning IT and the business, bukan aligning IT with the business. Kenapa nggak begitu? Karena memang konteks dalam bahasa Inggris kalau kemudian diarahkan ke ke terminologi, seolah-olah kemudian hanya menjadi pelengkap lagi. Kalau kemudian IT harus aligning with the business, sepertinya IT jadinya supporting terus-terusan. Jadi ini masalah yang sampai saat ini dibicarakan dalam konteks penyelarasan IT dan bisnis. Jadi harusnya bahwa IT itu sebagai sumber daya organisasi sama dengan sumber daya lainnya seperti uang, keuangan, lalu kemudian orang, lalu kemudian sarana dan prasarana serta hal lain hal sebagainya. Dia harus punya fungsi khusus untuk sama-sama menjalankan bisnis organisasi. Oleh sebab itu, dia bukan hal baru sesungguhnya. Jadi, menurut Jerry Lukman dalam risetnya, penyelarasan IT dan bisnis ini sudah sangat dibicarakan dalam waktu yang sudah rentangnya lama, sudah 30 tahun. Dalam sebuah dalam sebuah bukan ketentuan ya, dia ada penjelasan lain dari seorang ahli di buku khusus yang terkait majalah yang terkait dengan IT. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya hal ini karena teman-teman IT itu melewatkan konsep penyelarasan selama 10 tahun terakhir. Jadi dia sesungguhnya lemah atau tidak tanggap terhadap perubahan. Kenapa? Nanti kita akan coba diskusikan lebih jauh. Di sebelah kanan, sesungguhnya memang ketika ada pertanyaan kenapa kita harus bicarakan lagi tentang penyelarasan IT dengan bisnis, IT dan bisnis, karena memang sesungguhnya ini agenda klasik bagi eksekutif IT selama bertahun-tahun. Tadi sudah disebutkan bahwa Jerry Lukman itu 30 tahun menyatakan bahwa hal ini sudah sangat menjadi tantangan untuk Chief Information Officer atau eksekutif bidang IT. Nah, yang menarik adalah bahwa fungsi IT dalam organisasi sesungguhnya harus directly sesuai dan bersama-sama dalam konteks organization strategic. Harus ada di dalam konteks strategi organisasi. Tidak boleh terpisah. Nah, IT ini harus terintegrasi di ke dalam bisnis sama dengan human resource, finance, keuangan, marketing, dan lain-lain. Ini menurut Michael Gladstone. Dan yang menarik adalah jarang sekali dan tidak pernah kita kemudian mendapatkan jargon. Misalkan kalau IT kan sering bahwa IT ini harus selaras dengan bisnis. Tapi tidak pernah kita mendengar bahwa manajemen sumber daya manusia harus selaras dengan bisnis. Manajemen keuangan ini harus selaras dengan bisnis. Marketing harus selaras dengan bisnis. Apalagi di marketing, karena nggak mungkin mereka memasarkan produk yang bukan milik dari bisnisnya. Bisnisnya perbankan, maka marketingnya akan berbeda. Bisnis asuransi, maka marketingnya berbeda. Kalau kemudian bisnisnya lebih ke produksi barang, gitu, maka kemudian cara memasarkannya juga berbeda. Demikian di human resource, sumber daya yang kemudian dimanage mulai dari analisis jabatan, lalu deskripsi jabatannya, penempatan orangnya, kualifikasi dan seterusnya akan mengikuti bisnis proses atau bisnis utama, karakter bisnis utama dengan dari bisnis utamanya organisasi tersebut. Demikian juga dengan keuangan.
Bahkan sistem akuntansi, kalau kemudian ternyata akuntansinya ini di pemerintahan, maka metodologi akuntansi adalah akuntansi perusahaan atau akuntansi pemerintah. Lalu kalau kemudian ternyata perusahaannya juga berbeda, bukan pemerintah, maka konsep penjalankan akuntansinya juga akan berbeda. Dan mereka ini sudah lama menjadi embedded dalam konsep bisnisnya. Jadi nggak pernah ada pertanyaan seperti yang tadi saya sampaikan. Sama seperti ke pertanyaan yang sering disampaikan ke IT. Ini IT, Boy, harus alignment dong, selaras dengan bisnis. Tapi human resource, finance, marketing itu tidak pernah ada pertanyaan. Nah, jadi mengapa kita harus membicarakannya? Dan mengapa kita harus mendorong topik ini seharusnya tidak, yang memang seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Setiap orang, baik itu kemudian kelompok bisnis maupun kelompok IT, itu tahu ini nggak usah diperdebatkan karena memang harusnya. Yang menarik dari pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa kemudian masih kemudian ditanyakan, kenapa kemudian kita harus tetap mendorong sesuatu hal yang memang dari awal tidak pernah didebatkan. Yang pertama adalah saya coba nunggu dulu, ini lagi loading lagi ini slide. Pertanyaan tadi ternyata secara kenyataan bahwa masih ada pembahasan topik IT alignment ini ternyata didorong oleh masih adanya sistem dan teknologi masing yang tidak selaras dengan bisnis. Saya sudah berubah ini, sebentar saya coba cari di layar Anda belum berubah, tapi saya sudah berubah sebenarnya. Ini mohon bantuannya untuk dirubah. Jadi ketika kemudian alignment of IT business ini didorong masih menjadi topik yang menarik, terus kemudian menjadi bahkan saya menemukan di 2019 kemarin saja masih banyak paper yang terkait dengan bagaimana terkait dengan topik alignment of IT and business. Yang pertama adalah Pak Sani, mohon bantuan agar ininya slide-nya di saya sudah berubah, ini lama ya berubah. Oh iya, di sini belum berubah Pak. Sebentar. Iya, nah ya, udah berubah. Oh iya. Nah, jadi ketika kemudian pembahasan topik IT ini, IT dan alignment bisnis dan IT ini masih ada, ternyata memang pada kenyataannya masih ada sistem informasi dan teknologi informasi yang tidak selaras dengan bisnisnya. Coba dilihat di paling kiri, kadang-kadang teman-teman di IT, mulai dari bangku kuliah, itu salah mengartikan ketika kemudian manajemen proyek kita, memang mata kuliahnya juga kadang-kadang disebut sebagai mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, manajemen proyek perangkat lunak. Tetapi nanti pada saat implementasi, boleh-boleh saja barangkali pada saat kita belajar, tapi pada saat kemudian kita implementasi di dunia aslinya, usahakan seluruhnya merupakan manajemen proyek digitalisasi. Jadi tidak lagi memberikan label bahwa ini proyek IT, ini proyek sistem informasi, atau ini proyek perangkat lunak. Kenapa begitu? Karena seolah-olah proyek yang kemudian sedang kita kerjakan adalah proyek yang fungsinya fungsi IT saja, sehingga dia seolah-olah memisahkan dari konteks bisnisnya. Justru konsep itulah yang kemudian akhirnya melekat di dalam cara berpikir kita. Cara berpikir kita akhirnya secara tidak sadar mulai memisahkan lagi antara IT dengan bisnis. Padahal si IT ini ada dari awalnya memang untuk supporting. Nah, konsep yang saya sampaikan bahwa dia harus supporting itu saja sebenarnya sudah salah. Karena harusnya IT ikut berinovasi di dalam pertumbuhan organisasi. Ke depan nanti kita akan bicarakan lagi. Nah, ke sebelah kanan bergerak bahwa yang salah di sebelah kiri ini harus bisa diselesaikan dengan mindset yang berubah juga. Mindsetnya, IT leadership harus berubah. IT company juga harus berubah. Di IT leadership,
misalkan, maka teman-teman IT leadership ini harus punya kemampuan untuk memahami bahwa bisnis strategi behind every project kita. Jadi, sekalipun kemudian di dalamnya pekerjaan kita adalah refreshing infrastruktur, refreshing hardware, gitu, atau bahkan ada beberapa sistem aplikasi yang harus dibangun atau rebuild lagi. Jadi alasan yang kemudian kita kerjakan di dalam pekerjaan kita di bidang IT itu sesungguhnya harus behind every project bisnis, di belakang bisnis strategi, di belakang bisnis strategi. Sama ketika ada organisasi kecil, lalu kemudian dia jadi besar, lalu kemudian jadi holding company, maka mau tidak mau IT-nya harus berubah. Karena dia harus bisa beradaptasi dengan perkembangan organisasinya. Organisasinya yang besar, tidak bisa kemudian IT-nya tidak ikut besar. Jangan bahkan kemudian organisasi itu menjadi membesar, jadi holding company, itu karena memang keluar dari ide-idenya teman-teman IT. Dan itu berarti IT leadership-nya bagus. Nah, IT leadership yang kedua ini need to provide visionary insight into what is possible with IT, not only what it is. Jadi, cara berpikirnya adalah apa yang mungkin dikerjakan dengan IT, apa yang mungkin menjadi lebih baik dengan IT, bukan ke apa yang dibutuhkan. Jadi berbeda nih. Jadi kalau misalkan saya mau pergi ke Jakarta, apa yang saya butuhkan? Itu sekarang lebih jauh kita berpikir apa yang kita bisa lakukan ketika kita akan ke Jakarta. Karena tidak harus lewat satu opsi. Bisa jadi kita memberikan tawaran yang inovatif sama. Yang berikutnya di IT employee. Jadi di IT employee lebih berpikir soal how organization utilize technology. Lalu yang keduanya, produk atau service apa yang bisa diintroduce atau apa yang bisa dimodifikasi dengan teknologi yang baru. Produk adalah apa yang dihasilkan oleh organisasi, service adalah bagaimana caranya kita delivery produk ke customer. Banyak yang kemudian contoh yang menarik. Saya pikir saya tidak harus lagi berbicara banyak soal social commerce, saya tidak harus lagi banyak berbicara soal sistem perusahaan yang sekarang sedang ramai dan dia bagus sekali. Saya seringkali memberikan contoh soal Grab dan Gojek karena perkembangannya justru menarik karena mereka besar justru dengan cara berpikir teman-teman IT yang seperti yang tampil di depan Anda. Berikutnya kita akan lari lagi ke pembahasan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada model dan framework yang matur sampai saat ini? Karena kemudian si IT alignment, IT business alignment ini sudah lama, ini begitu banyak model dan framework yang muncul. Saya coba tampilkan beberapa termasuk hasil riset saya. Baik, mohon dibantu teman-teman ini slide-nya supaya berubah. Nah, sambil menunggu slide-nya, ya, sambil menunggu saya coba terangkan. Ada model yang disampaikan oleh Jerry Ruckman. Modelnya disebut sebagai model evolving role of the CIO model. Jadi lebih ke bagaimana caranya teman-teman eksklusif di bidang IT, kalau di luar Indonesia kan sering disebut sebagai CIO, Chief Information Officer. Nah, itu harus mulai berubah. Oleh sebab itu, dia mempunyai model yang terdiri dari 4 dimensi yang harus diperhatikan oleh seorang CIO. Jadi, seorang eksekutif itu dia harus mampu terlibat di dalam bisnis secara keseluruhan. Di dalam bisnis secara keseluruhan, sebentar ya, ini harus mulai berubah ini sebenarnya nih. Nah, di bisnisnya, di modelnya, Lukman menyampaikan bahwa seorang eksekutif IS atau IT itu harus memperhatikan 5 dimensi. Yang pertama adalah optimize IT. Yang berikutnya adalah run the business atau di back office. Lalu, sambil menunggu loading, jadi saya lanjutkan lagi hadir. Jadi tadi disampaikan bahwa
ada sudah bisa loading ya Pak. Jadi yang pertama, ini masih lama slide-nya. Jadi yang pertama bahwa Jari Lukman menyampaikan si orang CIO itu dia harus harus memperhatikan satu, dia harus memaksimalkan IT-nya. Jadi dari apa yang dibutuhkan ke bagaimana caranya kemudian IT dan IS bisa ikut mengembangkan bisnis. Oke, sambil ini aja dulu, sambil menunggu. Jadi di ya sudah muncul. Ya silakan Anda lihat di slide-nya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa adakah beberapa model dan framework yang terkait dengan konteks diskusi kita? Ada beberapa banyak. Saya menyampaikan ada sekitar 4 atau 5 termasuk hasil riset saya. Yang pertama adalah penyanyi Jari Lukman. Jari Lukman ini menyampaikan modelnya, memberikan nama modelnya sebagai evolving role of the CIO model. Jadi CIO ini diarahkan untuk memperhatikan 5 dimensi peran di dalam organisasi bisnisnya agar konteks IT dengan bisnis bisa align. Yang pertama adalah dia harus mengoptimize IT. Tujuannya adalah fokus kepada IT infrastruktur, fokus kepada IT optimization. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan IT. Jadi ini tujuannya adalah bagaimana agar IT dinamis dan fleksibel dapat melakukan dan ikut berubah dengan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Maka kemudian harus terperhatikan bagaimana caranya bisnis makin membesar, lalu kemudian membutuhkan konsep bisnis analitik, business and artificial intelligence, cognitive computing, robotic process automation, lalu pemanfaatan sosial media, maka mau tidak mau konsep IT infrastrukturnya berubah. Sebagai contoh misalkan, kalau kemudian organisasi ini besar dengan infrastruktur IT dari awal, maka mau tidak mau data dengan keseluruhan konsep transaksinya akan tersimpan di infrastruktur. Suatu saat organisasi ini makin besar, suatu saat kemudian mereka akan membutuhkan track record mereka dari sisi data yang tersimpan di infrastruktur. Maka muncullah istilah bisnis analitik, muncullah istilah bisnis intelligence. Bahkan bisa jadi menggunakan konsep machine learning, lalu kemudian artificial intelligence, sehingga kemudian data-data yang tersimpan digali lagi supaya kemudian bisa mendukung strategi mereka di masa depan seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini perlu sekali CIO tidak lagi berkisar atau berputar di infrastruktur di IT-nya tanpa memperhatikan data yang tersimpan. Sesungguhnya memanfaatkan teknologi untuk membuat ada nilai bagi organisasi bukan berarti nilai muncul dari data yang disimpan, tapi justru muncul dari orang-orang IT yang memahami bagaimana cara memanfaatkan data agar organisasi bisa ikut bertumbuh dan berkembang. Misalkan contoh saya seringkali menyampaikan dalam konsep business intelligence, misalkan kalau organisasinya semacam perguruan tinggi, maka perlu organisasi itu mengetahui selama 5 tahun ke belakang berapa tingkat dropout mahasiswa kita. Berapa kemudian jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Berapa jumlah mahasiswa yang masa tumbuhnya menjadi bekerja itu di bawah 1 tahun misalnya. Kalau kita berangkat ke bisnis yang lebih real misalkan, maka kemudian organisasi perlu tahu barang apa saja yang paling banyak diminati oleh pembeli dan kapan itu waktu rush untuk pembelian terhadap barang yang tersebut, sehingga mau tidak mau bisnis akan jauh lebih dinamis, lebih sehat. Kenapa? Karena menggunakan data yang ada. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya si CIO menurut konsep yang didorong oleh Jari Lukman. Yang kedua, ini berangkat untuk mengikuti dimensi yang kedua. Jadi dimensi yang kedua saya coba satukan, run the business, back office, dan grow the business di front office. Sambil dilihat saja, memang belum berubah di presentasinya, tapi tinggal lihat ke nomor 2 dan nomor 3.
Karena penjelasannya mungkin saja yang berbeda. Jadi di sini lebih fokus ke support bisnis operasional proses. Jadi, tidak hanya menjadikan sistem dan teknologi informasi sebagai peran pendukung operasional di front office dan back office, tetapi lebih terlibat ikut mengembangkan bisnis dengan menciptakan konsep produk dan service berbasis IT. Jadi teman-teman di eksekutif IT, bahkan kemudian IT employee-nya juga mulai berpikir sangat kreatif memanfaatkan IT. Sekarang ini tidak sulit melakukan itu. Jadi lebih ke kemampuan kita untuk lebih mau terlibat dan memahami konteks bisnis di mana kita bekerja. Ya. Nah, di layar Anda sekarang sudah muncul perubahannya. Bagaimana caranya si aplikasi ini lebih jauh visioner ke depan, kemampuan analisis bisnisnya kita juga harus bagus, sehingga kemudian mau tidak mau investasi di bidang IT yang besar itu bisa mempunyai nilai tambah untuk organisasi. Nah, saudara-saudara yang mempelajari tentang IT, maka ternyata bagaimanapun saya sering menyampaikan kalau di berbagai kesempatan, teman-teman IT ini harus juga tidak alergi dengan proses ini. Dan teman-teman IT yang menarik kalau kemudian masuk ke perusahaan, memang adaptasinya dituntut lebih cepat. Tidak mempelajari tentang bisnis perbankan, lalu kemudian rezekinya diterima di perusahaan perbankan. Maka dia harus beradaptasi dengan cepat, begitu cepat, dengan lingkungan sekitarnya, dengan bisnis dan manajemen, dengan perbankan. Tidak, misalkan tidak berpikir bekerja di rumah sakit, lalu kemudian ternyata dia malah dapat rezeki untuk bekerja di rumah sakit. Maka konsep IT-nya pun berbeda. IT dan IS yang dikembangkan pun harus berbeda, mau tidak mau harus berbeda. Ya. Nah, sekarang ini berdasarkan model ini yang keempat, teman-teman di IT itu didorong untuk tidak hanya menjadi service provider, tetapi menjadi inovator. Sekarang ini saat sudah harusnya sudah ketinggalan ya, tetapi ada beberapa teman-teman yang masih menempatkan diri sebagai service provider, sebagai penyedia layanan, lebih berfokus pada penyediaan aplikasi, lalu kemudian menjadi penyedia data ketika diminta kita ngasih, gitu kan ya. Dan kadang-kadang kita senang saja, gitu. Padahal itu sudah tidak lagi strategik bagi kita. Oke. Nah, kalau kemudian mau, maka yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Jerry Ridwan dan teman-temannya dalam sebuah paper yang sempat saya baca. Yang menarik adalah kadang-kadang teman-teman IT yang berbicara dari sisi teknik itu jarang diikutkan di dalam rapat-rapat besar terkait dengan strategi bisnis. Kenapa? Karena teman-teman IT dianggap itu masih selalu berbicara di konteks IT-nya saja secara teknis. Padahal seharusnya kita teman-teman IT ini harus mengacu ikut di dalam proses berkelanjutan bisnis. Karena bisnis sekarang ini sudah continuous improvement, sudah sangat memahami konsep. Hal yang kemudian diingat bahwa teman-teman bisnis memainkan konsep continuous improvement tanpa melibatkan IT itu tidak mungkin. Apalagi di saat-saat sekarang akan sulit sekali. Sebab itu teman-teman itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran strategis untuk meningkatkan potensi atau laba bahkan dari IT-nya. Nah, peluang apa yang bisa diberikan dari sisi bisnis? Lalu kemudian kita juga harus bisa tangkap berkolaborasi dengan customer, mampu merespon perubahan. Istilahnya adalah the agile principle of customer collaboration dan corresponding to change. Jadi kita harus selalu kemudian bisa berubah. Nah, itu yang disampaikan oleh Jerry Luthman. Di sisi lain, ini Tinkelman itu punya framework yang bagus, yang kemudian dia sebut sebagai continuous business IT alignment sesungguhnya. Nah, nanti gambarnya akan berubah. Nah, ini sudah mulai berubah. Nah, yang menarik adalah Hinkelmann itu menyatakan bahwa business and IT alignment itu bukan pekerjaan sekali jadi. Jadi tidak ada lagi cerita kalau teman-teman mahasiswa yang mempelajari tentang rekayasa perangkat lunak, yang pertama sering dikenalkan adalah bahwa life cycle rekayasa perangkat lunak itu ada yang waterfall ya.
Dari kemudian mulai preliminary investigation, lalu kemudian analisis, design, coding, testing, implementasi, maintenance, gitu. Itu bagikan air yang kemudian turun dari atas ke bawah, air terjun. Tapi saat ini konsep itu sudah sangat sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sekarang ini sifatnya iteratif. Iteratif itu ada siklik di dalam siklus yang besar. Bahkan siklus itu jadi timeline-nya pendek. Sehingga kemudian kemungkinan bisa balik lagi itu tinggi. Nah, oleh sebab itu kemudian Hinkelmann memberikan gambaran yang menarik nih. Bahwa kegiatan just go, re-engineering di enterprise, implementasi dan monitor ini penting untuk berulang-ulang dilakukan. Kalau kemudian Anda semua melihat gambarnya, maka prosesnya ini akan berulang-ulang. Kecuali di pertama ya, mendefinisikan tujuannya, lalu kemudian bikin modelnya, implementasikan, lalu kemudian dimonitor. Jika kemudian dituntut untuk beradaptasi lagi, maka ini harus terus kemudian dilakukan. Yang menarik adalah teman-teman di IT sudah sangat paham sebenarnya dalam konsep membangun perangkat lunak. Kita sama-sama paham bahwa membangun perangkat lunak itu ada build, ada maintenance. Saya menganut konsep paling tidak 50-50 antara build sama maintenance. Tapi berdasarkan pengalaman, paling tidak ada yang ada yang ekstrim, 30% membangun, 70% diantaranya adalah maintenance. Maintenance di dalamnya ada kegiatan untuk mengadaptasi dan melakukan re-engineering lagi. Nah, konsep ini sesuai dengan Hinkelmann. Punya Hinkelmann ini sangat sesuai berpikir seperti itu. Yang menarik berikutnya adalah model dan framework yang tadi disampaikan itu perlu memperhatikan lingkungan organisasi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kan dua driver lain, yaitu business driver sama teknologi driver. Nah, akhirnya apa yang harus diperhatikan? Ya ini tadi, misalkan di business driver ada industri konsolidasi, ada kompetisi, ada revenue growth, lalu teknologi ada e-commerce, business to business, integrasi, nanti muncul lagi, nanti ada knowledge, security, predictive analysis, kan banyak hal. Nah, dari sisi orang, itu juga harus punya karakterisasi, harus punya karakter dia. Karakternya apa? Yang pertama, saya coba teruskan ya, supaya nanti Anda tinggal lihat saja. Tinggal dilihat, karena ini belum berubah di slide. Itu harus memperhatikan konsep kolaborasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, pekerjaan di bidang IT ini, dia harus pekerjaan rombongan, bukan pekerjaan borongan. Sehingga dia harus punya kemampuan untuk saling berkolaborasi. Apa yang dibutuhkan? Satu, konsep yang pertama adalah kolaborasi leadership. Nah, kolaborasi leadership itu muncul kalau kemudian saat ini sudah tidak musim lagi kita menyimpan pengetahuan di dalam kepala, tacit knowledge istilahnya. Tapi harus kemudian mampu menjadi explicit knowledge. Maka kemudian tidak lagi musim sekarang menyimpan pengetahuan, tapi harus share knowledge. Karena kita sendiri juga butuh knowledge orang lain. Apakah knowledge-nya bisa sesuai dengan kita bisa mengikuti atau tidak, bukan persoalan. Tetapi yang penting adalah apa yang ada di ide di kita itu harus kita sampaikan. Jangan boleh lagi disimpan. Yang berikutnya adalah share vision. Kalau kemudian visi organisasi ada di teman-teman bisnis, maka kemudian dia harus sharing dengan kita. Akhirnya kita juga di bagian IT sama, punya visi IT ke depan kita pengennya kayak gimana. Kenapa kita pengen seperti ini? Karena nanti kita memperkirakan bisnisnya akan bergerak seperti ini, misalnya. Itu kemampuan yang luar biasa kalau bisa begitu. Yang berikutnya adalah set viewpoint. Set viewpoint ini berarti kita memperhatikan atau saling berbagi sudut pandang kita. Sudut pandang IT seperti apa, sudut pandang bisnis seperti apa, lalu muaranya sama-sama. Tidak boleh sekali lagi, karena konteksnya sekarang adalah penyelarasan, tidak boleh kemudian berjalan dalam kanal masing-masing. Harusnya dalam satu bangunan yang sama, yaitu bisnis strategi. Berikutnya adalah partnership approach. Sekarang tidak lagi mesti memang teman-teman IT dipisah dengan konsep bisnis. Karena teman-teman IT ini hal ini dari hasil ini tidak terbongkar. Yang menarik, beberapa hasil riset terkait dengan topik kita yang kita diskusikan hari ini, 4 diantaranya coba saya sampaikan. Tahun 2018, ini cenderung baru, ini Loudon Virtue
menyampaikan dalam risetnya, panjang papernya, bahwa bisnis IT alignment itu punya dampak positif pada bisnis agility. Ya. Jadi dia simbiosis mutualisme. Jadi tidak bisa teman-teman bisnis agile sendiri, tapi kemudian harus juga agile di sisi IT. Maka jika kemudian bisnis dan IT ini selaras, mau tidak mau, bisnis itu punya kemampuan agile yang penting karena efek positifnya pada organisasi teknologi informasi. Nah, ini beda lagi nih, menurut Leonhard, IT agility ini penting untuk membangun organisasi IT-nya sendiri. Nah, teman-teman di IT sangat paham, kita bekerja di bidang IT beratnya karena kita harus bertarung dengan percepatan teknologi. Teknologi kita percepatan bukan lagi kecepatan, dan kita selalu harus beradaptasi, dan itu luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman bikin arsitektur IT bertahan sampai 5 tahun, tetap begitu, itu luar biasa. Karena kita biasanya tiap tahun atau 2 tahun sekali minimal harus mereview lagi apakah sudah sesuai dengan teknologi terkini. Lalu berikutnya, Pak Sonen dan Dos menyampaikan bahwa transformasi bisnis yang sukses merupakan salah satu hasil utama dari strategic agility. Strateginya harus agility. Jadi sekarang ini nggak musim kita bangun sesuatu, lalu dibiarkan diam begitu saja, harus dipelihara. Yang terakhir punya Thailand, itu menyampaikan bahwa terdapat korelasi positif karena mereka meneliti menggunakan konsep korelasi. Terdapat korelasi positif dan signifikan antara agility dan IT business alignment. Lalu kemudian konsep berikutnya, ada korelasi positif antara agility dengan kinerja perusahaan. Ini luar biasa, semuanya terkait dengan agility. Jadi agile ini harusnya sudah menjadi sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi agenda yang masuk di dalam keseharian teman-teman IT. Terakhir sebagai penutup, kita mencoba untuk melihat dari yang tadi kemudian kita bicarakan, apa yang bisa kemudian ditarik kesimpulannya. Yang pertama, bagi kita semua, kita yang saya maksud nanti berarti ada dua sisi ya. Karena dalam organisasi, dalam konteks IT and business alignment, berarti ada teman-teman yang mempunyai knowledge di bidang bisnis, IT dan di bidang bisnis, organisasi dan manajemen. Lalu berikutnya adalah teman-teman yang bergerak di bidang IT dan dia mengetahui teknologi technological knowledge-nya dia punya. Yang pentingnya adalah bagaimana cara akulturasi ini berjalan. Nah, cara yang berikutnya adalah ini bisa jadi riset untuk teman-teman semua, mangga silakan, ini terbuka. Yang pertama adalah dasar dari continuous business IT alignment adalah continuous improvement. Ini frameworknya sudah ada, digambarkan dalam bentuk yang sederhana, tapi kita jadi sangat paham dengan gambarnya. Lalu kemudian berikut, setiap efektif IT ini harus mulai berubah cara berpikirnya. Tidak lagi memposisikan sebagai supporting teknik, tapi dia harus menjadi bagian dari keberfungsian organisasi secara keseluruhan, sehingga kita bisa adaptif dengan customer, lalu kemudian kita bisa kemudian inovatif dalam memberikan ide ke organisasi bisnis kita. Lalu berikutnya, perhatikan prinsip kolaborasi, terutama teman-teman di IT ini. Jadi harus punya, paling tidak harus punya 6 sifat. Kemampuan untuk bertukar pengetahuan, bertukar cara pandang, bertukar sudut pandang, lalu kemudian kita harus berpartner dengan siapapun, sehingga kalau kita dianggap partner, berpikir kita bisa sama-sama berjalan dalam konteks yang tidak jauh beda, tidak lagi kasta begitu. Lalu kemudian aktif komunikasi, lalu kemudian intensif dalam berpartisipasi, terutama untuk menumbuh kembangkan bisnis. Yang terakhir adalah harus memperhatikan 4 faktor sebenarnya ya, karena saya tidak tampilkan hasil riset yang terakhir. Yang pertama adalah corporate level alignment maturity factor, punyanya Jerry-Fan, lalu kemudian menambahkan business driver, teknologi driver, dan manajemen serta customer expectation driver. Ketiga, ada satu lagi yang belum saya tambahkan. Begitu saudara-saudara yang bisa hadir hari ini, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya dari paparan yang tadi saya sampaikan.
beberapa literatur saya coba tampilkan yang dari diskusi kita tadi. Demikian kira-kira. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman di